Tapi kenapa orang Petra jadi dirut Patra Niaga? Nah itu dia. Nah jangan naik nama Nah, saya. sebelum saya sampai ke sana. Anda tanya kepada Sebentar. Menteri BUMN Sebelum gitu loh. sebelum Ahok lagi. Kasus korupsi Pertamina 193,7 triliun rupiah yang melibatkan anak Rija Halid bersama 8 tersangka lainnya sepertinya akan menghadirkan drama yang sangat panjang dan sangat seru untuk disimak di bulan puasa ini. Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi nama yang paling sering disebut belakangan ini, apalagi setelah Ahok menantang Kejaksaan Agung secara terbuka untuk memanggilnya agar diperiksa. Syaratnya cuma satu, siarkan secara langsung. Ya, Ahok bahkan terang-terangan akan memberikan bukti untuk mendukung penyelidikan Kejaksaan Agung agar lebih yakin dalam menangkap para pelaku lainnya yang belum ditahan oleh Kejaksaan Agung saat ini. Karena pelaku-pelaku yang ditangkap saat ini masih hanya sebagai pemain kelas menengah, bukan pemain kelas kakap. Wajar jika nama Ahok sering disebut karena Ahok adalah komisaris utama Pertamina sejak tahun 2019 sampai 2024. Jelas, harapan publik ke pundak seorang Ahok sangat besar untuk mengatasi sejumlah masalah di Pertamina yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam wawancara dengan Liputan 6 dan narasi yang telah ditonton lebih dari 10 juta kali, Ahok buka-bukaan banyak soal Pertamina. Dari mulai Direktur Patra Niaga yang dulunya adalah warisan dari Petral, anak Pertamina yang dibubarkan sekitar tahun 2015 yang lalu, hingga solusi yang ditawarkan oleh Ahok agar korupsi tidak terjadi lagi di Pertamina. Sayangnya, solusi itu tidak dilaksanakan sampai sekarang. Ahok juga pernah dan sudah pernah memberi peringatan kepada Pertamina agar memecat Direktur Utama Patra Niaga, Rifa Siahaan. Tetapi karena warisan Petral, orang ini tak mendukung mekanisme yang menghindarkan Pertamina dari kerugian triliunan rupiah setiap tahun. Salah satunya lewat belanja migas. Lalu banyak orang bertanya-tanya sekarang, kenapa baru koar-koar sekarang? Begini saya jelaskan. Ahok bukan hanya saat ini bicara soal Pertamina. Bahkan Ahok lebih sering bicara dibandingkan dengan Direktur Utama Pertamina saat itu, Nike Widiawati, soal Pertamina. Mulai dari temuan-temuan kebocoran, pencurian minyak, penentuan harga, hingga menekan biaya yang tidak perlu agar mengurangi beban penjualan, beban keuangan Pertamina. Jadi, bukan kali ini saja Ahok bicara tentang Pertamina. Jauh sebelum hari ini, Ahok sudah sering bersuara. Ahok juga sudah pernah meminta agar dipanggil oleh DPR dengan syarat disiarkan secara langsung. Tetapi hingga hari ini, Ahok tidak pernah sama sekali dipanggil oleh DPR. Saya paham bagaimana rasanya menanggung malu melawan seorang Ahok di depan publik. Teman-teman juga pasti masih ingat bagaimana Mahfud MD mempermalukan Komisi 3 saat membahas kasus TPPU. Begitu Mahfud MD menyebut Markus atau maklar kasus, maka semua langsung menggonggong, marah kepada Pak Mahfud. Saya yakin DPR tidak akan mau jatuh ke lubang yang sama, apalagi jika berlawanan dengan Ahok. Maka saya termasuk orang yang sangat setuju dengan kemungkinan pemanggilan Ahok oleh Kejaksaan Agung. Toh, Ahok tidak pernah mangkir jika dipanggil oleh penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan pengadilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Ahok juga selalu datang dengan tegak kepala karena aset terbaik yang dimilikinya adalah pengetahuan yang mendalam tentang apa yang dikerjakannya sebagai komisaris utama Pertamina. Itu sudah terbukti saat Ahok menjadi saksi di persidangan kasus suap proyek reklamasi yang melibatkan Sanusi, seorang kader Partai Gerindra pada tahun 2016 yang lalu. Saat itu, Ahok masih Gubernur DKI Jakarta. Dalam kesaksiannya yang disiarkan secara live di TV nasional, kita seperti sedang disuguhkan dengan kuliah hukum gratis secara langsung. Semua pertanyaan-pertanyaan tim hukum Sanusi yang ingin menjebak Ahok dipatahkan semua lewat data dan fakta yang tidak bisa dilawan sama sekali. Semakin dijebak, semakin yakin bagi Ahok untuk menjawab setiap pertanyaan apapun yang diajukan oleh tim hukum Sanusi. Bahkan pengacaranya saat itu sampai kewalahan menghadapi seorang Ahok.
Semua orang saat itu kagum dengan kecerdasan dan kejelian Ahok dalam menjawab setiap pertanyaan di depan pengadilan. Yang saya lebih salut, Ahok bahkan tahu lebih detail dari semua yang dikerjakan, termasuk satuan anggaran terkecil sekalipun. Bagi saya, Ahok adalah musuh bebuyutan koruptor sejak dulu. Maka ketika dia berbicara, seisi Indonesia selalu heboh dibuatnya. Ada yang bertepuk tangan, itu orang-orang yang selama ini merasa dirugikan oleh para koruptor-koruptor. Ada yang marah, itu orang yang bergantung hidup kepada koruptor-koruptor. Dapur mereka diusik saat asapnya sedang mengebul. Pasti mereka tidak ingin dapurnya itu padam. Lihat saja yang bereaksi paling keras saat Ahok mulai bongkar kasus Pertamina. Itu karena dapurnya mulai terganggu. Polanya selalu sama. Mereka ini menyerang dan menyebutkan kasus-kasus lama yang sebenarnya tidak melibatkan Ahok sama sekali. Kasus-kasus seperti bus rongsokan Transjakarta, kasus sumber waras hingga kasus reklamasi. Sayangnya, kasus tersebut tidak terbukti di pengadilan bahwa Ahok terlibat. Nama Ahok selalu bersih, sehingga saya pun yakin jika Ahok berani bicara keras soal apapun, itu karena dia yakin jika dirinya bersih dari korupsi apapun. Kejaksaan Agung sudah membuka keran korupsi Pertamina dengan menangkap 9 orang tersangka. Salah satu yang paling penting adalah terlibatnya Rija Halid lewat anaknya sendiri. Rija Halid adalah orang yang tidak tersentuh hukum sejak Orde Baru. Bahkan menyebut namanya saja tidak boleh sembarangan. Keran kasus yang terbuka ini jangan sampai ditutup oleh para koruptor dan orang-orang yang merasa dapurnya tidak mengebul lagi. Kita harus mendukung agar Ahok jangan sampai berjalan sendirian di tengah-tengah tikus yang berusaha mengoyak negara ini dari segala sisi. Apalagi pertemuan Erick Thohir dengan Jaksa Agung hingga larut malam jelas mengundang sedikit banyak kecurigaan publik. Bagaimana bisa seorang menteri yang lembaganya banyak bermasalah kemudian diterima oleh Jaksa Agung yang sedang menyelidiki lembaga bermasalah tersebut? Apalagi belakangan ini muncul isu bahwa Boy Thohir, saudaranya Erick Thohir, diduga terlibat dalam kasus korupsi PT Pertamina Patraniaga ini. Jangan-jangan pertemuan hingga larut malam itu ada hubungannya dengan ini. Atau dugaan saya, pertemuan itu bisa jadi membawa titipan dari pihak-pihak tertentu agar Ahok tidak bebas bicara lagi seperti saat ini. Bisa jadi agar tidak jadi memanggil Ahok, agar kasus ini tidak semakin bertambah luas, atau dengan kemungkinan kriminalisasi dengan formula tertentu yang sedang disiapkan. Maka jika Ahok diperiksa, sudah sewajarnya seorang Menteri BUMN Erick Thohir dan mantan Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, juga harus diperiksa. Apalagi peran komisaris hanya sekedar memberikan pengawasan dan nasihat kepada direksi, serta menjaga kepentingan pemegang saham. Peran Direktur Utama dan Menteri BUMN jauh lebih strategis dari peran seorang komisaris. Direktur Utama dan Menteri BUMN bisa melakukan apapun, termasuk pergantian direktur di semua perusahaan dan anak usaha BUMN kapan saja. Kalau bersih, kenapa takut? Seperti kata Ahok, sekali seumur hidup, supaya waktu Anda meninggal, Anda berani menghadap Pencipta dengan senang memasuki dunia abadi tanpa merasa berdosa. Berdiri untuk kebenaran, berdiri untuk kejujuran, berdiri untuk kemanusiaan. Dan saya harus mengambil sikap dan mengatakan, saya bersama Ahok. Saya John Sitorus, Insight.